Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salahuddin Al-Ayubi. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok magang Perpus yang berada di Universitas PGRI Semarang. Pada kelompok ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Sinta Ayu Puspita, Setia Magfira, Alvina Damayanti, dan Nurailatul Arifah, dan Salahuddin Al-Ayubi. Oke, di sini langsung saja kita akan mempresentasikan hal-hal yang kita lakukan ketika kita magang perpustakaan di Universitas PGRI Semarang. Hal yang pertama akan disampaikan langsung oleh teman saya, Saudara Setia Magfira. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari perpustakaan Universitas PGRI Semarang. Pada awalnya perpustakaan ini didirikan pada tahun 1981 dan bertepatan dengan berdirinya universitas tersebut. Kemudian untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan sivitas akademika, UPT Perpustakaan UGRIS bertempat di gedung utama yang terletak di lantai 3 dan akhirnya di tahun 2007 menempati gedung perpustakaan baru berlantai 4 yang terletak di Jalan Tinggarayan dan pada tahun 2012 gedung perpustakaan menjadi 5 lantai. Dan pada 2014 UPT Perpustakaan UGRIS memiliki layanan yang menerapkan sistem komputerisasi dalam pengelolaan dan layanan yang memiliki tujuan untuk mempermudah pengguna dalam mencari buku dan telah sesuai dengan standar perpustakaan. Untuk visi dari perpustakaan UGRIS sendiri itu yaitu mewujudkan perpustakaan terpadu dengan berbasis teknologi dan informasi. Untuk misinya yaitu yang pertama meningkatkan profesionalisme kerja, yang kedua memperbaiki sarana dan prasarana, yang ketiga meningkatkan pelayanan. Untuk struktur organisasi perpustakaan PGRI Semarang itu dikepalai oleh Hendy Sumarsono, Kabag Pelayanan atau Sirkulasi Zulfikar Husain, Bendahara Reni Puji Astuti, Tata Usaha Faras Alda Havana, Kabag Pengadaan dan Pengolahan yaitu Ika Lutfi Aulianti, Koordinator Promosi dan Kerjasama Perpustakaan adalah Hafidin, dan Koordinator Aset Perpustakaan Fatana Amirullah. Untuk jam pelayanan perpustakaan UGRIS sendiri itu dari Senin sampai Kamis memiliki waktu yang sama, yaitu dari jam setengah 9 sampai jam 12, kemudian jam 1 sampai jam setengah 4. Tetapi ada perbedaan pada hari Jumat. Untuk hari Jumat pada siang harinya itu lebih awal untuk waktu istirahatnya, yaitu dari jam setengah 9 sampai jam 11.30. Untuk fasilitas perpustakaan UGRIS sendiri itu ada 10. Yang pertama itu layanan penelusuran digital, yaitu meliputi skripsi digital, e-book, jurnal, dan e-library. Layanan penerbitan berseri, kemudian layanan multimedia, dan ada ruang sirkulasi, ruang baca, ruang koleksi taman, koleksi skripsi manual, layanan fotokopi, kantin buku, dan yang terakhir ada pojok pariwisata. Oke. Tadi setelah disampaikan oleh profil dari perpustakaan Universitas PGRI Semarang, kita akan menginjak ke kegiatan-kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa perpustakaan, mahasiswa magang perpustakaan yang ada di Universitas PGRI Semarang, yang akan disampaikan oleh Mbak Sinta. Kepadanya saya persilakan. Baik, yang kegiatan magang pertama kita yaitu repositori atau unggah skripsi atau tesis digital pada repositori perpustakaan UGRIS yaitu e-library administrator. Nah, proses pengunggahan
skripsi atau tesis digital ini yaitu melalui yang pertama buka file pada folder yang akan kita unggah yang sudah disediakan dari perpustakaan. Kemudian yang kedua buka repositori, kemudian buka dashboard dan pilih digital data, kemudian pilih tanda plus penelitian, kemudian tinggal masukin data skripsi atau tesis yang akan di repositori, yaitu mencakup pemasukan judul yang berbahasa Inggris, kemudian ID member yang berisikan NPM mahasiswa, jenis penelitian, bahasa, jurusan, penulis 1 yaitu mahasiswa yang menulis karya tersebut, kemudian pembimbing 1 dan 2, penerbit yakni UPGRIS, kemudian tahunnya diisi 2023, kemudian memasukkan file full text yang ada di folder yang terpilih, kemudian pilih status mahasiswa aktif, dan yang terakhir klik simpan. Maka skripsi atau tesis digital tersebut sudah berhasil direpositori di repositori perpustakaan UPGRIS. Baik, kemudian ada kegiatan inventarisasi, pengadaan dan pengolahan. Inventarisasi ini dibagi ada 5. Yang pertama inventarisasi bahan pustaka, yang kedua inventarisasi skripsi, yang ketiga inventarisasi tesis, yang keempat inventarisasi laporan penelitian dosen, dan yang terakhir inventarisasi laporan magang mahasiswa. Inventaris merupakan kegiatan pencatatan bahan pustaka yang diterima oleh sebuah perpustakaan ke dalam inventaris perpustakaan. Dalam inventarisasi ini mahasiswa melakukan inventarisasi yang 5 tadi tersebut. Yang pertama ada inventarisasi bahan pustaka. Kegiatan inventarisasi bahan pustaka ini meliputi pencatatan nama pengarang, judul buku, dan nomor inventaris. Yang kedua ada inventarisasi skripsi. Kegiatan inventarisasi skripsi ini meliputi pencatatan nomor inventarisasi, nama dan nomor pokok mahasiswa, tahun inventaris, keterangan dengan keterangannya yaitu S, strip kode jurusan, strip 3 huruf nama terakhir penulis, strip 1 huruf awal judul, dan judul skripsi. Yang ketiga ada inventarisasi tesis. Kegiatan inventarisasi tesis ini meliputi pencatatan nomor inventarisasi, nama dan nomor pokok mahasiswa, tahun inventaris, dan keterangan. Keterangan ini meliputi T, strip kode jurusan, strip 3 huruf nama terakhir penulis, strip 1 huruf awal judul, dan judul tesis. Yang keempat ada inventarisasi laporan penelitian dosen. Kegiatan inventarisasi laporan penelitian dosen ini meliputi pencatatan nomor inventarisasi, tahun jurusan, nama dosen peneliti, dan judul. Dan yang terakhir ada inventarisasi laporan magang mahasiswa. Kegiatan inventarisasi ini mahasiswa meliputi pencatatan nomor inventarisasi, nama dan nomor pokok mahasiswa, tahun inventaris, keterangan dengan keterangannya yaitu PKL, strip kode jurusan, strip 3 huruf terakhir nama penulis, strip 1 huruf awal judul, dan judul laporan. Berikutnya ada kegiatan magang yaitu pengadaan. Kegiatan pengadaan ini meliputi pengadaan bahan pustaka e-book yang didownload melalui library Genesis. Dan yang ketiga ada pengolahan. Pengolahan merupakan salah satu kegiatan yang meliputi banyak hal seperti menyampul buku, mengklasifikasi buku, mendata buku baru untuk dimasukkan ke layanan, dan yang lainnya lagi. Mungkin penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Oke, kegiatan yang terakhir itu ada selfie. Di sini selfie merupakan kegiatan penjajaran koleksi pada rak berdasarkan sistem tertentu. Nah, kami melaksanakan selfie itu pada jam pagi, di jam sebelum masuk buka perpustakaan, di
jam setengah 8 sampai setengah 9. Di situ kami melaksanakan shelving dengan mengambil buku yang berjajar di meja untuk ditaruh di tempat di rak berdasarkan nomor klasifikasi. Dan selanjutnya ada keunikan perpustakaan UGRIS. Bisa dilihat di sini ada 3 keunikan, yaitu yang pertama ada pojok pariwisata. Pojok pariwisata ini merupakan keunikan dari UGRIS sendiri yang berisi tentang berita-berita di lingkup Semarang. Ada dari berita makanan, terus ada wisata ataupun ada berita-berita terbaru terkait sosial di daerah Semarang. Kita bisa mengakses pojok pariwisata ini di laman perpustakaan Library UGRIS. Di situ terdapat beberapa menu yang ditampilkan. Terus di pojok pariwisata sendiri ini terdapat rak-rak yang berisi tentang majalah harian, majalah Tempo, dan majalah buku. Di situ juga terdapat jurnal-jurnal yang disimpan dari tahun-tahun dahulu sampai sekarang. Yang kedua ada maskot UGRIS. Maskot UGRIS ini merupakan hasil dari sayembara desain maskot perpustakaan yang diselenggarakan pada tanggal 6 September 2023. Maskot perpustakaan ini diberi nama Sinyogi, yaitu merupakan singkatan dari Sini Ayo Gerakan Literasi. Dengan adanya maskot ini, perpustakaan berharap dapat membawa perubahan bagi perpustakaan menjadi lebih baik dan dapat terus memenuhi kebutuhan informasi Sivita Akademika Universitas PGRI Semarang. Dan yang terakhir ada kantin buku, di mana di sini para pemustaka itu bisa mengusulkan buku apa yang mereka inginkan melalui kantin buku ini. Di situ tampilannya itu seperti opak, jadi kita bisa memasukkan list nama buku yang akan kita usulkan, gitu. Dan selanjutnya ada kendala saat kita magang ini ada 4 antara lain, yaitu yang pertama waktu magang yang sangat singkat sehingga kita teman-teman tidak dapat maksimal untuk mempelajari segala aspek yang dikerjakan di perpustakaan. Dan yang kedua, waktu magang ini bertempatan atau berbenturan dengan mata kuliah sehingga kita menjadi kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan magang. Yang nomor 3, ini antara lain dari sistem shelving, dari kegiatan shelving tadi. Shelving di UGRIS ini tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena para pemustaka yang telah membaca buku yang diambil dari rak itu dikembalikan ke rak lagi. Jadi mereka tidak mengetahui bahwa nomor ini di bagian ini. Jadi kayak hanya dikembalikan saja di rak bidang ilmunya, tapi tidak berdasarkan nomor. Jadi kami teman-teman itu saat melakukan shelving itu kewalahan karena kami harus bolak-balik dari nomor 100 nanti menuju ke nomor 800 gitu. Terus yang terakhir itu terkendala terkait pengolahan. Terkait shelving juga yang berangkat dari pengolahan karena buku di perpustakaan ini disampul. Nah, buku yang disampul itu menyebabkan kami untuk menata buku itu menjadi harus ekstra, harus memisah-misahkan karena buku yang disampul itu lengket antara buku satu dengan buku yang lainnya. Mungkin itu kendala dari magang kami. Baik, selanjutnya kita berbicara mengenai inovasi dan solusi. Ya, pada kegiatan magang kemarin tuh ketika saya berdiskusi dengan pihak perpustakaan, yang mereka keluhkan adalah kurangnya minat baca seorang mahasiswa UGRIS sendiri untuk berkunjung ke perpustakaan. Sehingga dari pihak UGRIS sendiri mereka mengadakan forum group discussion yang tujuannya adalah dari pihak perpustakaan UGRIS ingin mengetahui apa yang mahasiswa inginkan agar minat baca mahasiswa itu meningkat kembali. Nah, ketika pada saat FGD, di situ peserta FGD dibagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya setiap kelompoknya itu memberikan saran atau memberikan masukan-masukan usulan untuk perpustakaan itu sendiri. Nah, dari peserta magang dari Universitas Sama sendiri pun memberikan beberapa saran yang tujuannya adalah untuk meningkatkan minat baca dan minat kunjung ke perpustakaan UGRIS. Saran yang pertama adalah
dari mahasiswa magang menyarankan untuk mengadakan pelatihan seperti pelatihan bagaimana cara menulis artikel yang benar dan bagaimana cara mensitasi yang benar. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya adalah untuk menarik seorang mahasiswa untuk minat dan berkunjung ke perpustakaan UGM sendiri. Dan yang sudah terrealisasi kemarin adalah pelatihan Mendeley. Tapi untuk pelatihan Mendeley kemarin lingkupnya hanya untuk pustakawan dan dosen, belum ke ranah mahasiswa. Selanjutnya dari mahasiswa UIN Wali Songo juga memberikan masukan, memberikan saran untuk mengadakan atau memilih duta baca perpustakaan yang nantinya dari duta baca perpustakaan sendiri itu yang akan membantu dalam mempromosikan atau menyebarluaskan informasi tentang perpustakaan ke khalayak mahasiswa. Kemudian dari mahasiswa magang perpustakaan dari UIN Wali Songo juga menyarankan untuk memberikan reward atau hadiah kepada siapa mahasiswa atau mahasiswi yang paling sering berkunjung ke perpustakaan UGRIS. Mungkin itu tadi tentang inovasi-inovasi atau solusi yang diberikan atau yang bisa diberikan oleh mahasiswa magang UIN Wali Songo kepada pihak perpustakaan UGRIS. Oke, mungkin itu saja dari presentasi kelompok magang perpustakaan UIN Wali Songo yang ada di Universitas PGRI Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.